akan mengambil satu bagian dari jawaban Stefanus ini yang menyebutkan tentang Musa, tokoh terpenting dalam Keyahudian kuno. Musa yang dipilih dan diutus oleh Allah adalah juga pemimpin yang ditolak berkali-kali, seperti yang diceritakan juga oleh Stefanus di ayat sebelum dan sesudah bacaan kita ini. Apakah kalau begitu Allah sedemikian sembrono dalam memilih dan mengangkat pemimpin yang tidak diinginkan orang? Musa. Ia adalah pemimpin yang tidak populer di kalangan umatnya, diprotes terus untuk tidak dikata-katai sebagai gak benar gitu ya. Tetap saja orang menyebutnya Musa, tapi dia tidak populer. Allah berencana memperjuangkan nasib umatnya di bawah penindasan dan perbudakan dari penguasa Mesir. Nah, Allah ini tampaknya tidak berjiwa demokratis. Dia mengangkat seorang pemimpin begitu saja. Dia ambil Musa ini tanpa konsultasi dengan orang-orang yang akan dijadikan sebagai umatnya. Apakah karena Allah ini maha kuasa, maka ia dapat memutuskan dan bertindak sendiri saja? Tema hari ini katanya Allah akan bertindak. Nah, Allah bertindak, Allah memutuskan sesuatu sendiri saja. Tidak diajak bicara. Allah yang akan bertindak ini, ia tidak melibatkan semua pihak. Ia menugaskan bukan orang yang terhebat yang bisa dibayangkan dan diharapkan. Musa bukan orang yang pandai bicara, bukan ahli persuasi, dia tidak ahli meyakinkan orang. Hanya orang ribut terus dengan dia pemimpin tapi diajak ribut terus sepanjang masa kepemimpinannya. Tidaklah mengherankan dalam pandangan kita hari ini, para budak yang meninggalkan rumah-rumah mereka di Mesir ini dianggap tidak mungkin akan memiliki masa depan yang gemilang. Karena protes terus terhadap pemimpinnya, protes terus terhadap keputusan Allah yang maha kuasa. Sementara Stefanus pada saat yang sama menyampaikan cerita ini ketika dia mau mengatakan Allah yang bertindak bagi umat. Tapi Allah bertindak sendiri. Allah bertindak dengan memilih orang yang dalam bayangan kita orang yang tidak tepat. Tindakan macam apa dari Allah ini? Saudara-saudara, meskipun Allah tampaknya punya rencana yang hebat, itu yang sering dipercaya oleh banyak orang, namun pemimpin dalam hal ini, dalam cerita ini Musa, dan orang-orang yang dilibatkannya dalam hal ini budak-budak pelarian dari Mesir. Rencana Allah ini mau dilaksanakan melalui orang-orang yang tidak hebat. Pemimpin yang tidak pandai bicara, orang-orang yang senang memberontak. Apakah Allah berencana dan Allah bertindak untuk sebuah proyek gagal? Kalau kita mau merencanakan sesuatu, mau mengambil tindakan, kita maunya yang bagus-bagus. Tapi Allah yang bertindak ini, kenapa dia memilih pemimpin yang kayak Musa ini, dan memilih orang-orang bekas-bekas budak atau masih berjiwa budak seperti itu? Apakah maksudnya dengan rencana dan tindakan yang hebat ini bila tidak didukung oleh orang dan proses yang baik? Jadi dari sudut manajemen, dari sudut perencanaan, dari sudut apapun, manajemen gereja dan sebagainya, belum apa-apa, tindakan Allah ini kelihatannya sudah bisa dipastikan gagal. Saudara, saya mendapat kesan bahwa Stefanus secara implisit dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama hendak mengatakan demikianlah parahnya situasi ketika
ketika Allah bertindak. Dan agaknya ia tidak terlalu keliru. Kita aja orang Kristen yang sering membesar-besarkan Allah hebat, Musa hebat, umat Allah hebat, hebat protesnya. Saudara-saudara, Stefanus dan banyak orang Kristen sejaman, bahkan juga mungkin hari ini, menganggap bahwa tindakan-tindakan Allah di masa lampau itu sudah selesai. Periode Musa sudah selesai. Periode perjanjian lama sudah selesai. Dan yang baru telah dimulai. Orang-orang Kristen sebagaimana yang dihayati oleh Stefanus dan jemaat perdana. Manusia adalah faktor dan aktor yang dapat membuat rencana dan tindakan Allah tidak mencapai hasil yang maksimal, termasuk hal kedatangan Mesias. Jadi Allah bertindak di tengah manusia, bersama manusia, dan keberhasilan tindakan Allah itu ikut dipengaruhi oleh manusia, oleh kita. Nah, kelihatannya agak pesimis kalau kita melihat cerita yang disampaikan oleh Stefanus seperti itu. Tetapi selain menyampaikan hal-hal yang terkesan parah dan mengecilkan hati tadi, masih ada hal penting lain yang disampaikan oleh Stefanus. Hal yang sama dapat juga ditemukan dalam cerita-cerita lain tentang tindakan Allah di tengah dunia, tetapi yang rupa-rupanya sering dilupakan oleh banyak orang, sehingga bermunculanlah hanya cerita-cerita yang parah tadi, ditambah dengan berbagai naluri terburuk manusia yang dibungkus agama, antara lain antisemitisme. Jadi orang memakai cerita di dalam perjanjian baru yang dianggap sebagai penggenapan perjanjian lama untuk mengatakan sudah tidak ada gunanya orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi membunuh Kristus. Antisemitisme, rasisme. Kalau kita membaca Mazmur apa adanya seperti tadi, maka kita katakan memang kurang ajar ini orang-orang Yahudi. Tidak tahu diri. Jadi pantas saja mereka dihukum. Diskriminasi, sikap anti terhadap yang lain, dan sebagainya. Banyak orang demi pembenaran keyakinannya sendiri dan juga kecenderungan mencari-cari kesalahan dan kelemahan pihak lain. Dengan cara ini mereka membaca cerita Stefanus tadi. Maka lahirlah antisemitik, rasisme, diskriminasi, dan seterusnya. Banyak orang hanya terpaku pada kegagalan dan kesalahan di masa lampau, terutama yang dilakukan oleh orang lain. Orang Yahudi brengsek, orang Kristen enggak. Orang agama lain brengsek, orang Kristen enggak. Orang lain begitu, orang Kristen brengsek, non-Kristen tidak, ada seterusnya. Dan inilah yang menyebabkan tindakan Allah terkesan sia-sia atau gagal. Karena yang dilihat hanya kegagalan, kesalahan di pihak lain. Ucapan Stefanus dalam kisah 7 dapat dibaca dan didengar dengan cara seperti itu. Kecurigaan, kemarahan, kebencian. Tiga hal ini adalah hal-hal yang manusiawi dan bukanlah kejahatan. Jadi kecurigaan, kemarahan, kebencian bukan kejahatan sebelum dia menjadi perilaku. Kalau sudah jadi perilaku, karena diwujudkan. Tapi di dalam pikiran dan dalam perasaan, curiga, kemarahan, kebencian adalah hal-hal yang manusiawi. Baca Mazmur seperti tadi, apalagi kita sudah sentimen dengan orang Yahudi, banyak orang Kristen seperti itu. Maka curigaan, kemarahan, kebencian muncul. Orang yang marah dan benci pada Stefanus menganggap, ketika Stefanus bercerita seperti ini, menganggapnya sedang menghujat keyahudian dan Allah. Mati dia dirajam. Sebaliknya,
Di kemudian hari, orang-orang Kristen, banyak orang Kristen yang antisemit, anti-Yahudi, menganggap cerita Stefanus adalah penghakiman terhadap keyahudian. Jadi motivasinya sebetulnya, Allah memang bertindak, telah, sedang, akan, dan selalu bertindak. Inilah kesaksian Stefanus. Namun bagaimana orang mendengar dan membaca tindakan Allah sangatlah dipengaruhi oleh motivasi pendengar, motivasi sang pembaca. Bila yang dicari adalah alasan permusuhan dan penghukuman, pasti selalu ketemu. Ayat Alkitab itu kalau dicari-cari pasti ketemu yang kita cari. Dan Stefanus menjadi korbannya. Dan di kemudian hari, dengan motivasi yang sama, orang-orang Yahudi lah yang menjadi korban, atau orang-orang beragama lain lah yang menjadi korban. Saya mendengar dan membaca bagian ini dari sudut yang mungkin terlupakan itu tadi. Sementara yang penuh dengan motif manusiawi tadi sangat dominan, tetapi ada yang terlupakan oleh banyak orang, yaitu bahwa karya dan tindakan Allah mengatasi, melampaui kelemahan manusiawi. Saya berusaha mengerti bahwa yang hendak dikatakan oleh Stefanus, apapun yang didengar dan ditafsir orang pada waktu itu dan kemudian hari, apa yang hendak dikatakan Stefanus adalah bahwa tindakan Allah adalah seperti kehidupan itu sendiri. Tindakan Allah adalah seperti kehidupan. Kehidupan selalu mencari jalan dan menemukan jalan-jalan di tengah berbagai kesalahan dan kelemahan. Tindakan Allah mencari jalan di tengah kelemahan dan kesalahan manusia. Berbagai tindakan Allah sekalipun terbentur-bentur oleh keputusasaan manusia, keterbatasan manusia, selalu saja tindakan Allah mampu menemukan jalan-jalan yang mendatangkan kebaikan bagi dunia. Waktu menunggu yang panjang, keraguan-raguan, kelemahan Musa, penolakan manusia, semua ini tidaklah menjadi penghalang atau hal yang menggagalkan sepenuhnya rencana dan tindakan Allah. Meskipun ada kegagalan di sana sini karena kelemahan dan kesalahan manusia, tindakan Allah adalah kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan sekalipun berkali-kali terinterupsi oleh kematian, akan selalu menemukan jalan-jalan